Langit di atas sirkuit tidak sekadar mendung. Ia runtuh. Guntur menggelegar, menyapu aspal dengan tirai air yang membuat jarak pandang menjadi nol. Dalam kondisi seperti ini, akal sehat akan mengatakan pada setiap pembalap untuk mematikan mesin, menutup pintu garase, dan menunggu cuaca membaik. Namun di tengah amukan badai itu, sebuah lengkingan mesin silinder tunggal memecah kesunyian. Sebuah bayangan meluncur deras, membelah genangan air dengan kecepatan yang menantang maut. Dunia digital baru-baru ini diguncang oleh cuplikan singkat yang menangkap momen tersebut. Seorang pemuda, sendirian, menantang alam saat semua orang mencari perlindungan. Itu bukan sekadar latihan biasa, itu adalah pernyataan perang terhadap keterbatasan. Sosok di balik helm itu adalah Veda Ega Pratama, berlian mentah Indonesia yang sedang ditempa menjadi pedang paling tajam di kancah balap motor dunia. Banyak yang menyebutnya gila, namun bagi mereka yang memahami bahasa kecepatan, itu adalah bukti dari sesuatu yang jauh lebih langka daripada bakat. Itu adalah bukti mentalitas juara yang tidak mengenal kata kompromi. Sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar, dan momen di tengah badai ini hanyalah awal dari sebuah cerita yang akan mengubah sejarah motorsport Indonesia selamanya. Namun, apa yang sebenarnya dikejar oleh Veda di tengah risiko yang begitu besar? Jawabannya terletak jauh melampaui sekadar trofi. Sebelum video viral itu muncul, nama Veda Ega Pratama sudah menjadi momok di Asia. Musim 2023 adalah saksi bisu bagaimana ia menghancurkan setiap catatan rekor di Asia Talent Cup. Ia tidak hanya menang, ia mendominasi dengan cara yang hampir tidak sopan bagi lawan-lawannya. Namun, kemenangan besar membawa beban yang jauh lebih berat. Veda bukan lagi sekadar pembalap berbakat dari Gunung Kidul. Ia telah menjadi simbol harapan bagi jutaan penggemar balap di Indonesia yang haus akan sosok pahlawan di kelas utama MotoGP. Transisi dari penguasa Asia menjadi anak baru di kancah Eropa melalui Red Bull Rookies Cup adalah sebuah benturan realitas yang keras. Di Eropa, setiap pembalap adalah juara di negaranya masing-masing. Di sana, bakat saja adalah hal yang murah. Yang membedakan antara mereka yang akan mencapai podium MotoGP dan mereka yang akan terlupakan adalah ketahanan mental di titik terendah. Veda menyadari bahwa untuk mengalahkan para petarung muda dari Spanyol dan Italia, ia tidak boleh hanya berlatih sekeras mereka. Ia harus melakukan apa yang mereka takuti. Ketika lawan-lawannya memilih untuk beristirahat saat cuaca buruk, Veda melihatnya sebagai celah, sebuah kesempatan emas untuk mencuri start, untuk mengasah insting di atas aspal yang licin seperti es. Tapi di balik ambisinya, ketegangan mulai muncul di lingkaran internalnya. Sejauh mana tubuh dan mesin bisa dipaksa sebelum semuanya hancur berantakan. Video yang beredar di media sosial itu bukan sekadar konten untuk mencari jempol. Bagi para pengamat teknis di pedok, video Veda yang memacu motor di bawah guyuran hujan lebat adalah sebuah studi kasus tentang kontrol traksi manual. Dalam rekaman itu, terlihat bagaimana ban motornya hampir kehilangan kontak dengan aspal setiap kali ia menyentuh garis putih yang licin. Namun tubuhnya tetap tenang, bahunya tidak tegang, mencerminkan ketenangan seorang predator yang sudah terbiasa dengan bahaya. Insting ini tidak datang dari bakat alami semata, ini adalah hasil dari repetisi yang menyakitkan. Di saat netizen memuji keberaniannya, beberapa pengamat justru merasa ngeri. Berlatih dalam badai berarti mengekspos mesin pada risiko kerusakan fatal dan tubuh pada risiko cedera tinggi yang bisa mengakhiri musim sebelum dimulai. Namun, Veda seolah ingin mengirim pesan tanpa kata kepada dunia. Jika Anda ingin menghentikan saya, Anda harus membawa sesuatu yang lebih kuat dari badai. Pesan ini sampai ke telinga para pencari bakat di Eropa, memicu diskusi hangat di antara para kru teknis tentang batas antara dedikasi dan kegilaan. Namun, ada satu rahasia kecil yang tidak diketahui publik. Latihan ekstrim ini sebenarnya adalah instruksi yang dirancang dengan sangat hati-hati. Mengapa harus hujan? Mengapa harus badai? Jawabannya ada pada sensitivitas saraf. Saat lintasan kering, grip atau daya cengkram ban sangat tinggi, sehingga pembalap bisa melakukan kesalahan kecil tanpa konsekuensi besar. Namun di lintasan basah, setiap gerakan adalah pertaruhan. Jika tangan kanan Anda terlalu kasar membuka gas 1 mm saja, ban belakang akan berputar liar dan melempar Anda ke udara. Veda menggunakan badai ini untuk melatih apa yang disebut para ahli sebagai neuroplasticity, kemampuan otak untuk memproses informasi dalam kecepatan tinggi di bawah tekanan ekstrim.
Di bawah guyuran hujan, ia belajar merasakan getaran mesin yang paling halus, memahami kapan ban mulai selip bahkan sebelum itu terjadi. Ini adalah pelatihan tingkat elit yang hanya dilakukan oleh legenda seperti Marc Marquez atau Casey Stoner. Dengan menguasai kondisi yang paling tidak terduga, Veda sedang membangun database mental yang akan ia gunakan saat balapan sesungguhnya. Namun, latihan teknis ini juga menyimpan sisi gelap. Satu kesalahan kecil di tengah dadai dan mesin seharga ratusan juta rupiah bisa menjadi tumpukan besi tua dalam sekejap. Dan saat itulah, tekanan dari pihak sponsor dan tim mulai terasa semakin nyata. Mentalitas Veda tidak tumbuh di ruang hampa. Ada pengaruh besar dari ayahnya, Sudarmono, seorang mantan pembalap nasional yang mengerti betul bahwa sirkuit adalah tempat yang kejam. Di Indonesia, ada filosofi kawah candra di muka, sebuah tempat penggodokan di mana seseorang ditempa dengan penderitaan agar keluar menjadi sosok yang tak terkalahkan. Inilah yang diterapkan pada Veda sejak usia dini. Bagi Veda, badai bukanlah penghalang, melainkan partner latihan yang jujur. Badai tidak akan memberi Anda ampun jika Anda sombong. Latihan di bawah hujan lebat ini adalah manifestasi dari disiplin kuno yang dipadukan dengan ambisi modern. Ia membangun sebuah tembok psikologis yang sangat tinggi. Ketika hari balapan tiba dan hujan turun, pembalap lain mungkin akan merasa cemas dan mulai menghitung risiko. Namun bagi Veda, ia akan merasa pulang ke rumah. Ia sudah pernah melewati yang lebih buruk. Namun, dedikasi ekstrim ini mulai memicu bisik-bisik di pedok internasional. Beberapa orang mulai bertanya, apakah anak muda ini sedang dipaksa terlalu keras, ataukah ia memang memiliki api yang membakar dari dalam dirinya sendiri? Kabar tentang latihan ekstrim Veda tidak berhenti di media sosial Indonesia. Video-video tersebut sampai ke meja para petinggi tim di Moto3 dan Moto2. Di dunia balap profesional, informasi adalah mata uang. Melihat seorang pemuda dari Asia yang memiliki etos kerja seperti itu, membuat beberapa pihak mulai melakukan kalkulasi ulang. Mereka tidak lagi melihat Veda sebagai sekadar pembalap cepat dari Asia, tapi sebagai ancaman serius bagi dominasi pembalap Eropa. Ada ketegangan yang tak terlihat di garasi tim-tim lawan saat mereka memantau perkembangan Veda. Jika seorang rider memiliki kecepatan dan sekaligus keberanian untuk berlatih di kondisi yang dihindari orang lain, maka dia memiliki keunggulan psikologis sebelum lampu start padam. Rumor pun mulai beredar bahwa beberapa akademi balap besar di Spanyol mulai memperhatikan metode latihan ini, mencoba memahami apakah ada rahasia teknis yang mereka lewatkan. Namun, di tengah sorotan itu, Veda harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup di Eropa tidak semudah memutar selongsong gas. Kesepian dan tekanan budaya adalah musuh yang jauh lebih sulit dihadapi daripada badai di lintasan. Namun, setiap tindakan ekstrim memiliki konsekuensi. Ada garis tipis antara membangun mental juara dan menghancurkan tubuh sendiri. Dalam sejarah motorsport, banyak pembalap hebat yang karirnya meredup karena terlalu sering mengambil risiko di sesi latihan yang tidak perlu. Ketegangan sempat memuncak ketika laporan internal menunjukkan bahwa Veda mengalami beberapa insiden kecil yang hampir membahayakan kondisi fisiknya. Tim teknis dan keluarga harus melakukan manajemen risiko yang ketat. Mereka tahu bahwa Veda adalah aset paling berharga bagi masa depan balap Indonesia. Namun membiarkannya terus-menerus menantang dadai bisa menjadi pedang bermata dua. Ada momen-momen di mana rasa lelah yang luar biasa mulai menghampiri, dan keraguan muncul di mata para pendukungnya. Apakah semua risiko ini akan terbayar, ataukah ini hanya akan berakhir sebagai cerita tentang bakat besar yang terbakar terlalu cepat karena obsesi yang berlebihan? Tekanan ini mencapai puncaknya saat Veda harus membuktikan hasil latihannya di panggung yang sebenarnya, di mana kegagalan bukan lagi sebuah pilihan. Jika kita melihat kembali sejarah, apa yang dilakukan Veda sangat mirip dengan apa yang dilakukan Valentino Rossi di Range VR46 atau Marc Marquez di sirkuit tanah dirt track. Mereka menciptakan lingkungan latihan yang jauh lebih sulit daripada balapan yang sesungguhnya. Tujuannya adalah agar saat mereka berada di kecepatan 300 km per jam di lintasan MotoGP, otak mereka merasa rileks karena mereka sudah pernah mengalami hal yang jauh lebih sulit. Veda sedang menyusun cetak biru untuk menjadi pembalap kelas dunia pertama dari Indonesia yang benar-benar kompetitif di level tertinggi. Ia tidak ingin hanya menjadi pelengkap di grid belakang. Ia ingin berada di barisan depan, mengikut pembalap-pembalap terbaik dunia tanpa rasa takut. Latihan badai ini adalah cara dia mengompensasi ketertinggalan pengalaman dari pembalap Eropa yang sudah mengenal sirkuit-sirkuit dunia sejak usia balita. Ini adalah tentang mengejar waktu, tentang memadatkan pengalaman bertahun-tahun ke dalam satu musim yang intens. Dan bagi para pengamat, ini adalah tanda bahwa Indonesia akhirnya memiliki petarung yang siap untuk perang jangka panjang.
Dampak dari video viral dan dedikasi Veda mulai terasa di dalam negeri. Standar untuk menjadi pembalap profesional di Indonesia telah bergeser. Tidak lagi cukup dengan memiliki motor cepat dan keberanian. Kini, setiap pembalap muda dipaksa untuk melihat apa yang dilakukan Veda sebagai tolok ukur baru. Jika Anda ingin sukses, Anda harus bersiap untuk basah kuyup. Anda harus bersiap untuk terjatuh, dan Anda harus bersiap untuk berlatih saat orang lain sedang tidur. Di tingkat internasional, rasa hormat terhadap pembalap Indonesia mulai tumbuh. Mereka melihat bahwa ada sebuah generasi baru yang datang dengan disiplin yang berbeda. Veda telah membuka pintu persepsi bahwa pembalap dari Asia Tenggara memiliki ketangguhan mental yang setara, bahkan mungkin lebih tinggi daripada mereka yang tumbuh di lingkungan yang lebih nyaman. Namun, rasa hormat ini juga berarti target di punggung Veda semakin besar. Lawan-lawannya kini tahu bahwa mereka tidak boleh meremehkannya sedikit pun, bahkan dalam kondisi cuaca yang paling sulit sekalipun. Badai mungkin akan berlalu, dan matahari akan kembali mengeringkan aspal. Namun, bagi Veda Ega Pratama, perjuangan tidak pernah benar-benar selesai. Setiap genangan air yang ia lewati, setiap detik yang ia pertaruhkan di bawah guyuran hujan adalah investasi untuk satu tujuan akhir, melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi kelas Premier. Ia tahu bahwa jalan menuju MotoGP masih panjang dan penuh dengan jebakan yang bisa menjatuhkannya kapan saja. Namun, video viral tentang latihan badai itu telah memberikan kita sebuah kepastian. Veda bukan sekadar pembalap yang menunggu kesempatan, ia adalah pembalap yang menciptakan kesempatannya sendiri. Saat kita melihatnya berdiri di atas podium suatu hari nanti, kita akan ingat bahwa semua kejayaan itu tidak datang dari langit yang cerah, melainkan ditempa di bawah kegelapan badai dan dinginnya hujan yang menusuk tulang. Dunia balap motor sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda, dan dia baru saja mulai melakukan pemanasan. Perjalanan ini masih jauh dari kata berakhir, dan setiap tikungan di depan akan menjadi saksi apakah besi yang ditempa badai ini akan mampu menaklukkan dunia.